Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Watushi Syaida dengan NIM 230401111, Prodi Bisnis Digital 3 Raksa, Universitas Yasin Madani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai React Native untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada sejarah React Native. React Native diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2015 sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengembangan aplikasi mobile yang biasanya memerlukan basis kode terpisah untuk Android dan iOS. Dengan munculnya React Native, Facebook dan developer lainnya memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan lintas platform dengan satu basis kode, menggunakan JavaScript dan konsep-konsep yang sudah dikenal dari React. Seiring waktu, React Native adalah mendapatkan dukungan dari komunitas open source yang sangat aktif. Banyak kontributor yang terus menyempurnakan framework ini melalui pembaruan modul-modul tambahan dan integrasi dengan teknologi baru, misalnya engine JavaScript seperti Hermes untuk performa yang lebih baik. Evolusi ini menjadikan React Native semakin matang untuk pengembangan aplikasi mobile dengan skala mulai dari aplikasi sederhana hingga aplikasi perusahaan besar. Selanjutnya yang kedua ada arsitektur dan cara kerja. Yang pertama ada JavaScript, Bridge, dan komunikasi natif. Inti dari React Native adalah Bridge yang menghubungkan kode JavaScript dengan kode natif Java atau Kotlin untuk Android dan Objective untuk iOS. Nah, ketika Anda menulis aplikasi dengan React Native, logika aplikasi dan UI didefinisikan dalam JavaScript. Saat aplikasi memerlukan fungsionalitas spesifik seperti akses kamera atau sensor. Nah, perintah ini dikirim melalui bridge ke kode natif. Model ini memungkinkan pembaruan UI secara dinamis tanpa harus menulis ulang logika pada masing-masing platform. Yang kedua, ada penggunaan JSI dan perbaikan arsitektur. Versi terbaru React Native mulai mengadopsi JavaScript Interface atau JSI yang menawarkan pengurangan overhead. Komunikasi antara JavaScript dan Native dengan arsitektur baru ini, integrasi komponen natif menjadi lebih efisien dan pengembangan modul natif khusus pun semakin mudah dilakukan. Hal ini sangat penting untuk aplikasi dengan beban interaksi tinggi atau yang memerlukan kinerja real time. Nah, yang ketiga ada komponen natif dan deklaratif. Mirip dengan React untuk web, React Native menggunakan paradigma deklaratif. Artinya, UI didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang memiliki stage dan properti yang menentukan tampilan dan perilaku. Komponen dasar seperti view, text, dan image bekerja sebagai blok bangunan utama. Sementara komponen kompleks seperti flat list, count list, dan scroll view membantu dalam mengelola data dan tampilan secara efisien. Selanjutnya ada fitur utama dan ekosistem. Yang pertama ada pengembangan lintas platform. Single code base, pengembang dapat menulis satu basis kode untuk Android dan iOS, sehingga meminimalkan duplikasi usaha dan mempercepat waktu pengembangan. Hot reloading dan live route. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan secara real time tanpa harus melakukan kompilasi ulang seluruh aplikasi, yang membantu dalam debugging dan literasi desain. Yang kedua ada integrasi dengan modul natif. Modul khusus atau custom modul jika terdapat kebutuhan spesifik yang tidak tercakup
oleh API bawaan, pengembang dapat membuat modul natif untuk mengakses fitur perangkat yang lebih mendalam. Nah, paket ekosistem, ribuan paket dan pustaka open source yang tersedia di NPM memungkinkan integrasi dengan alat seperti Redux untuk stage management, React Navigation untuk pengelolaan navigasi, dan berbagai plugin untuk fungsionalitas seperti notifikasi atau analitik. Yang ketiga, ada performa dan optimisasi. Penggunaan engine JavaScript Hermes misalnya adalah engine JavaScript yang mengoptimalkan untuk React Native, membantu mengurangi waktu startup aplikasi dan meningkatkan efisien. Penggunaan memori native UI components dengan mengandalkan komponen UI native, React Native menyediakan performa yang mendekati aplikasi native. Namun, pengembang harus tetap mengoptimalkan interaksi antara JavaScript dan native untuk aplikasi dengan beban interaksi tinggi. Yang keempat, ada tools dan framework tambahan. Expo, sebuah toolchain yang menyederhanakan step awal dan pengembangan, memungkinkan developer untuk mengeksplorasi fitur React Native tanpa harus terlibat langsung dengan konfigurasi native yang kompleks. React Native CLI untuk pengembangan yang membutuhkan kustomisasi mendalam atau penggunaan modul natif yang spesifik. React Native CLI menyediakan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan Expo. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan React Native. Yang pertama, cross-platform. Satu basis kode untuk Android dan iOS, hemat waktu dan biaya. Yang kedua, performa mendekati natif, menggunakan komponen natif bukan hanya web view. Yang ketiga, hot reload dan fast refresh. Perubahan kode langsung terlihat tanpa harus build ulang. Selanjutnya ada kekurangan React Native. Yang pertama, tidak semua fitur natif tersedia. Kadang butuh bridging ke kode natif manual. Yang kedua, masalah kompatibilitas library. Beberapa library third party bisa tidak stabil atau usang. Yang ketiga, performa kurang untuk aplikasi berat, misalnya game 3 dimensi atau aplikasi dengan animasi sangat kompleks. Selanjutnya ada stub dan instalasi. Untuk persyaratan awal, install Node.js, NPM atau Yarn, Android Studio untuk Android, dan Xcode untuk iOS. Yang kedua, membuat proyek baru. Dengan React Native CLI NPX React Native init nama proyek. Dengan Expo CLI NPM install G Expo CLI Expo init nama proyek. Yang ketiga, menjalankan aplikasi Android NPX React Native run Android, iOS NPX React Native run iOS, Expo start, gunakan Expo Go pada perangkat. Selanjutnya ada implementasi fitur login, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen utama, text input untuk memasukkan email dan password, button untuk aksi login, dan alert untuk umpan balik atau pesan error. Yang kedua ada integrasi API, misalnya menggunakan Firebase Authentication, terus tambahkan validasi lebih lengkap dan error handling. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kode sederhana. Selanjutnya ada tantangan dan optimasi. Yang pertama ada isu performansi, overhead pada komunikasi melalui Bridge, solusi optimasi dengan JSI dan Turno Modeles. Yang kedua, kompatibilitas dan fragmentasi, perbedaan versi OS dan modul pihak ketiga. Pentingnya testing dan update rutin. Yang ketiga, pengembangan modul natif. Dibutuhkan keahlian bahasa natif, Swift, Objective, atau Java Kotlin.
Baik, yang terakhir ada tren masa depan dan inovasi. Yang pertama ada arsitek baru, fabrik untuk rendering yang lebih efisien. Yang kedua, ekspansi lintas platform, pengembangan React Native for Web. Yang ketiga, komunitas dan distribusi, inovasi yang terus berlanjut dari komunitas open source dan rilis pembaruan reguler. Kesimpulan, React Native adalah solusi praktis dan powerful untuk membuat aplikasi mobile secara cepat dan efisien. Gunakan Expo jika ingin cepat belajar atau membuat prototip. Gunakan React Native CLI jika butuh kontrol lebih dalam dan akses fitur natif.